Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kepada yang kami hormati Ibu Emi Widyastuti selaku dosen pengampu studi kelayakan bisnis Lembaga Keuangan Syariah, dan tak lupa yang kami hormati dan kami banggakan teman-temanku kelas 4 PSA. Baiklah, perkenalkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 13 yang akan membawa makalah tentang aspek politik dan juga sosial ISR pada Lembaga Keuangan Syariah, yang beranggotakan saya Muhammad Safaudin dengan NIM 034. Kemudian ada rekan saya, ada Mbak Naili Rodotus Solihah dengan NIM 033, dan yang terakhir ada Mbak Nabila Mulyana dengan NIM 035. Baiklah, perkenalkanlah kami untuk sedikit membahas ataupun menyampaikan hasil diskusi kami mengenai aspek politik dan juga sosial Islamic Social Reporting pada Lembaga Keuangan Syariah. Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah komitmen perusahaan ataupun dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan ataupun sustainable dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan juga menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian tidak hanya pada aspek ekonomi tapi juga pada aspek sosial dan juga lingkungan. Corporate Social Responsibility ini hadir ataupun lahir dari empatinya para peneliti daripada negara Malaysia, yang mana mereka melihat bahwasanya perusahaan-perusahaan konvensional belum bisa seimbang antara perhatian dalam proses produksi distribusi yang mereka berikan untuk konsumen, yang mana mereka hanya menitik beratkan pada aspek ekonomi saja tanpa memperhatikan aspek sosial di masyarakat dan juga lingkungan pada letak perusahaannya. Nah, perkembangan CSR di Indonesia ini telah mengalami peningkatan baik dalam kuantitas maupun kualitas dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Semakin banyaknya penelitian tentang corporate social responsibility melahirkan perusahaan-perusahaan syariah. Tentu saja mereka tidak hanya menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi dan juga spiritual, tapi perusahaan-perusahaan syariah ataupun unit-unit bisnis syariah ini juga telah memperhatikan terhadap aspek sosial dan juga lingkungan. Dan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang menggunakan standar Global Reporting Initiative Index ataupun indeks GRI dalam melakukan pelaporan corporate social responsibility-nya ini, dapat dilihat dari semakin banyaknya unit-unit bisnis syariah yang mulai melaporkan praktik CSR-nya dalam laporan keuangan tahunan. Tentu saja ini menjadi hal yang positif bagi unit-unit bisnis ataupun perusahaan-perusahaan berbasis syariah di Indonesia, dan juga akan menjadi sebuah hal yang positif, insight yang baik bagi lembaga keuangan syariah, yang mana tentu saja lembaga keuangan syariah akan semakin dipercaya dalam hal pembiayaan kepada unit-unit bisnis mitranya ataupun stakeholdernya kepada nasabah. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjutnya akan lebih mendalam akan dijelaskan oleh rekan saya Mbak Naili Rodotus Solihah dan juga Mbak Nabila. Selanjutnya, bentuk transaksi. Bentuk-bentuk transaksi sebagai berikut: memberikan informasi mengenai semua kegiatan halal dan haram dilakukan. Yang kedua, memberikan informasi yang relevan mengenai pembiayaan dan kebijakan investasi. Yang ketiga, memberikan informasi yang relevan mengenai kebijakan karyawan. Yang keempat, memberikan informasi yang relevan mengenai hubungan dengan masyarakat. Yang kelima, memberikan informasi yang relevan mengenai penggunaan sumber daya dan perlindungan lingkungan. Selanjutnya ada indeks ISR. Indeks ISR adalah item-item pengungkapan yang dilakukan sebagai indikator dalam pelaporan kinerja sosial institusi bisnis syariah. Hanifa 2002 membuat 5 tema pengungkapan indeks ISR, yaitu tema pendanaan, tema investasi, tema produk dan jasa, tema karyawan, tema masyarakat, dan tema lingkungan hidup.
Kemudian dikembangkan oleh Othman et al. 2009 dengan menambahkan satu tema pengungkapan, yaitu tema tata kelola perusahaan. Setiap tema pengungkapan memiliki subtema seperti indikator pengungkapan tema tersebut. Dasar hukum pelaksanaan ISR. Tauhid dalam kerangka syariah merupakan fondasi dari ajaran Islam. Secara bahasa, tauhid berasal dari kata ahad yang artinya satu, tunggal, esa. Sedang secara istilah, tauhid memiliki makna yakni bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah esa dan tidak ada sekutu baginya dalam rububiyah atau ketuhanan, uluhiyah, ibadah, asma atau nama-nama dan sifat-sifatnya. Wujud dari tauhid adalah syahadat. Syahadat yaitu pengakuan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala yang diyakini dalam hati, dibenarkan dengan lisannya dan dibuktikan dengan amal perbuatan nyata. Kemudian hukum syariah ini akan menjadi dasar terbentuknya konsep etika dalam Islam. Secara umum, etika dalam Islam terdiri dari 10 etika yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta. Ke-10 konsep etika tersebut adalah iman, takwa, amanah, ibadah, khilafah, ummah, keyakinan akan datangnya hari kiamat, adil dan zulm, halal dan haram, serta i'tidal dan israf. Etika ini akan menjadi landasan manusia dalam melakukan aktivitas politik, ekonomi, dan sosial. ISR berada pada lingkup aktivitas ekonomi, khususnya aspek akuntansi. Dengan demikian, ISR merupakan bagian dari kerangka syariah. Pentingnya ISR pada LKS. CSR merupakan sebuah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitiberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi sosial. Dan dalam CSR, perusahaan tidak diharapkan pada tanggung jawab yang hanya berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan yang direlevasikan dalam kondisi keuangannya saja. Tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom line. Selain aspek finansial, juga sosial dan lingkungan. Kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan, tetapi juga harus memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.